Selamat sore. Untuk hari ini kita akan pelajari tentang distilasi fraksinasi metode Pontione-Savarit untuk OpenSteam. Sebelum kita ke OpenSteam, kita kembali ke pembahasan untuk metode Pontione-Savarit, terutama untuk menentukan reflux rasio minimum. Jadi sedikit berbeda dengan metode McKeep-Thiele, di mana kita harus mencari garis singgung. Untuk reflux rasio minimum pada metode Pontione-Savarit, karena di sini juga melibatkan tentang grafik entalpi, maka untuk kurva normal delta minimum di sini kita cari dengan cara men-trial error tie line, garis putus-putus ini. Cari tie line yang melalui titik fit sehingga akan didapatkan jumlah plate yang tak berhingga. Jadi untuk garis putus-putus ini bisa kita cari dengan cara garis ini adalah segaris pada satu tie line yang sama. Jadi pertama, karena kita sudah tahu titik F, kita cari garis cara trial and error untuk mendapatkan garis ini. Jadi pada H untuk saturated uap, kita tarik ke bawah, kemudian ke kiri, kemudian kita hubungkan dengan titik yang memotong pada kurva untuk saturated liquid, sehingga akan didapatkan satu tie line yang sama. Garis ini adalah dalam satu tie line yang seperti ini. Jadi kita bisa cari dengan menarik dari titik F itu untuk mendapatkan satu tie line ini, di mana R minimum, reflux minimum adalah L0 per D untuk minimum, atau sama dengan H delta minimum dikurangi dengan H1 dibagi dengan H1 min HD. Dan titik delta minimum akan terletak di sepanjang garis vertikal pada XD di sini. Itu untuk kurva normal. Untuk kurva kesetimbangan dengan minimum boiling point, maka titik delta minimum dicari dengan trial and error di bagian atas, di bagian enriching ini, yang memberikan harga H delta minimum yang maksimum. Jadi dicari yang paling tinggi, H delta minimumnya. Kemudian untuk kurva kesetimbangan dengan maksimum boiling point, maka kita mencari dari bagian stripping, yaitu mencari titik delta minimum, delta bar minimum, yang dicari dengan cara trial and error di bagian stripping untuk tie line-nya. Jadi kita cari garis yang melalui ini, kemudian kita tarik ke atas untuk mendapatkan di sini satu garis pada satu garis yang sama akan didapatkan untuk tie line dalam stripping. Kalau ini di daerah enriching, sehingga akan didapatkan H delta minimum yang maksimum, jadi yang paling tinggi. Kemudian untuk reflux total, ini untuk mencari berapa jumlah plate ideal minimum. Seperti halnya pada McKeep-Thiele, kita bisa mencari dengan membuat garis operasi itu sama dengan X sama dengan Y.
pada X sama dengan Y. Ini hampir sama. Jadi untuk mendapatkan jumlah plate ideal minimum dengan menggunakan reflux total, di mana titik delta dan delta bar adalah di tak berhingga. Jadi sebenarnya sama, kita cari dari garis X sama dengan Y ini, kita tarik ke atas untuk mendapatkan delta yang untuk mendapatkan harga tak berhingga. Jadi kita tarik ke atas, kemudian tarik ke samping, ini juga akan kita tarik ke atas, dihubungkan ke sini, dan seterusnya. Nah, untuk Thailand yang ada di atas, untuk menentukan berapa jumlah plate-nya, maka garis yang memotong pada kurva saturated vapor kita tarik dihubungkan dengan garis yang memotong pada kurva saturated liquid pada bagian ini. Sama untuk yang selanjutnya, yang bagian uap juga dihubungkan dengan bagian liquid pada garis yang selanjutnya, sehingga akan didapatkan di sini garis putus-putus ini adalah jumlah plate ideal minimum. Selanjutnya untuk open steam, proses dengan sistem open steam. Sama dengan kemarin, untuk proses open steam maka kita tidak menggunakan reboiler, tetapi menggunakan steam yang dimasukkan pada bagian bawah kolom. Sehingga kalau kita lihat neraca entalpi yang ada adalah di sini ada aliran feed, maka F kalikan HF ditambah steam S kalikan H besar S sama dengan yang keluar adalah B dikalikan dengan H kecil B plus di aliran D dikalikan H kecil D ditambah dengan panas yang dikeluarkan oleh kondensor plus QC. Sedangkan untuk neraca entalpi pada bagian enriching itu tidak akan berubah, tetapi yang berubah hanya pada bagian stripping, di mana delta bar akan sama dengan LM min VM plus 1 sama dengan B plus S. Nah, yang keluar B, yang masuk adalah S. Kemudian delta bar X delta bar akan sama dengan BXB dikurangi dengan SXS. Sehingga titik X pada sumbu X untuk X delta bar bisa dihitung dengan cara B kalikan XB per B min S jika kita sudah mengetahui berapa harga B dan S. Tetapi jika belum mengetahui, kita bisa menghitung dari harga F dan D. FXF min DXD dibagi dengan F min D. Dan untuk neraca massa total sama, karena yang masuk adalah F ditambahkan S sama dengan B plus D, di mana delta akan sama dengan min D. Kemudian pada kurva di bagian entalpi, gambarnya akan sedikit berbeda dengan yang kemarin. Kalau kemarin titik delta bar itu akan segaris dengan XB, tetapi di sini delta bar akan sedikit berubah, sehingga penggambarannya sama. Jadi tentukan titik D, kemudian hitung untuk harga H delta, kemudian tarik menuju ke F, kemudian kalau
kita bisa menghitung harga X delta, maka kita bisa meletakkan titik pada X delta bar yang memotong garis ini, kemudian hubungkan dengan S ini akan dihubungkan dengan delta bar. Kemudian untuk menentukan titik sigma di sini, titik sigma ini dicari untuk mencari di mana letak titik B. Jadi titik sigma bisa terletak sepanjang garis delta B dan SF. Untuk mencari titik sigma bisa dihitung dari F kalikan XF per F plus S karena terletak di sepanjang garis SF. Dan untuk entalpinya H sigma akan sama dengan F kalikan HF ditambah dengan S kalikan HS dibagi F plus S. Dan kita juga bisa mencari titik sigma ini dengan cara mengukur panjang garis S sigma dan sigma F, di mana perbandingan F dibagi dengan S itu akan sama dengan panjang garis S sigma dibagi dengan panjang garis sigma F. Ini sesuai dengan lever arm rule. Dan penggambarannya tadi, delta, setelah kita dapatkan delta, tarik ke arah F, sehingga nanti memotong pada suatu titik X delta bar. Kemudian kalau kita sudah tahu titik S ini ada di 0, HS, ya. Kemudian kita bisa tarik S dihubungkan dengan titik X delta bar. Tetapi kalau B sudah tahu, ya S sampai B potongkan dengan delta sampai ke delta, hubungkan dengan F sampai ke delta bar. Kemudian untuk mencari sigma, maka bisa dicari dari delta dipotongkan dengan B, dihubungkan dengan B, dan S dihubungkan dengan F, akan ketemu sigma. Ini adalah koordinat titik-titik yang tadi bisa dihitung, di mana titik S itu terletak pada 0, H besar S, kemudian koordinat delta bar itu terletak pada B kalikan XB per B min S, dan untuk H-nya atau sumbu Y-nya adalah B kalikan HB min S kalikan HS per B min S. Dan koordinat sigma bisa dihitung dari F kalikan XF dibagi dengan F plus S, F kalikan HF plus S kalikan H besar S dibagi dengan F min S. Selanjutnya kita ke contoh soal. Ini adalah soal yang ada di Genkoplis halaman 693, sama dengan soal yang digunakan untuk contoh soal pada metode Poncon-Safarid yang sebelumnya pada hari Senin kemarin. Jadi dari soal ini, karena di soal menggunakan reboilernya dihilangkan, sebagai gantinya digunakan steam jenuh 70 kPa pada dasar kolom, sedangkan keadaan lain-lainnya tetap kecuali residunya. Keadaan lainnya yaitu F sama dengan 453,6 kg per jam, kemudian XF sama dengan 50% berat, dan D sama dengan 260 kg per jam. Untuk XD sebanyak 85% berat, dan reflux rasio R sama dengan 1,5. Yang ditanyakan tentukan rate dan kadar produk bawah, kemudian tentukan jumlah
template ideal, dan tentukan kebutuhan steam. Dari soal diketahui kondisi dari steam adalah pada saturated vapor 70 kPa gauge atau sama dengan 171,3 kPa absolut. Ini bisa saudara cari di steam tabel sehingga didapatkan harga besar steam akan sama dengan 2700 kJ per kilogram. Kemudian dari data yang diketahui XD sama dengan 0,85, saudara bisa mencari harga H besar H1 di sini. Ini adalah H1. Harga H1 saudara bisa mendapatkan harga H1 sebesar 1.300, kemudian harga H kecil D bisa didapatkan pada saturated liquid di sini pada D didapatkan sekitar HD sama dengan 230. Kemudian masukkan ke persamaan dengan harga R sama dengan 1,5, maka kalian bisa mendapatkan harga H delta, H kecil delta, yaitu sebesar 2.905. Letakkan di titik sepanjang XD 2.905, di sini harga delta. Kemudian kita lewatkan ke titik F. Kita hubungkan dengan titik F. F sudah diketahui tadi 0,5 di sini yang merupakan saturated liquid, jadi diletakkan di sepanjang kurva saturated liquid, tarik sampai ke sini. Kemudian karena kita tidak tahu berapa XB, kemudian kita hanya bisa meletakkan titik S di mana 0,HS, HS-nya 2700 bisa diletakkan di sini. Maka kita cari harga X delta bar. Sehingga kita bisa mendapatkan titik S dan X delta bar bisa dihitung dari persamaan yang ada di atas ini. X delta bar sama dengan F kalikan XF min DXD per F min D. Sehingga didapatkan X delta bar sama dengan 0,03. Letakkan sepanjang garis ini pada X adalah 0,03. Diletakkan di sini adalah titik delta bar. Kemudian hubungkan titik delta bar dengan S. Tarik garis. Sehingga akan didapatkan suatu titik. Di sini ada titik B yang memotong pada sepanjang liquid, sepanjang saturated liquid. Yang didapatkan di sini adalah titik B. Kemudian tarik garis B dengan delta di sini, kemudian S dengan F akan ketemu di mana letak titik sigma. Sigma ada di sini. Kemudian titik B tadi bisa didapatkan XB adalah sebesar 0,012. Karena yang ditanyakan berapa rate dari B dan S, maka bisa kita masukkan ke dalam persamaan di mana XB sama dengan persamaan ini. Di mana B sama dengan F kalikan XF dikurangi dengan D kalikan XD per XB, karena XS kan sama dengan 0 atau YS sama dengan 0, tidak mengandung
komponen solut yang akan kita ambil. Sehingga bisa didapatkan B sama dengan 483,33 kg per jam. Kemudian hitung secara neraca massa total, kita bisa mendapatkan S sama dengan 289,73 kg per jam, atau bisa juga dengan cara lever arm rule tadi, dari perbandingan F terhadap S akan sama dengan panjang S kalikan panjang S sigma dibagi dengan sigma F. Bisa digunakan persamaan ini. Tapi secara analitis kita juga bisa menghitung dari neraca massa total. Demikian untuk poncon Safarid untuk open steam. Selanjutnya, kerjakan soal yang ada di assignment. Terima kasih.